Niat memulai hidup baru di kota kecil justru menjadi petaka bagi Arini, sosok yang diperankan Luna Maya. Semua petaka itu berasal dari sebuah cermin kuno yang tersimpan di ruang rahasia. Berbagai keanehan dan teror terjadi, mulai dari suara hingga penampakan yang tidak terduga. Arini pun harus mengungkap masa lalu dan misteri di balik cermin tersebut. Film yang dibintangi Luna Maya, Christine Hakim, Fedi Nuril, Oka Antara hingga Asri Welas ini menceritakan ritual ngalih raga yang bisa membuat seseorang menjadi awet muda. Ya, masih bersama Talk is Fun. Kalau tadi sedikit kita sudah ngintip ya, jadi ada satu lagi film horor Indonesia yang akan meramaikan layar bioskop. Jadi ini bercerita tentang ritual awet muda ya. Termasuk mungkin yang akan hadir bersama Talk is Fun kali ini, mereka awet muda apakah karena ritual? Bukan kan? Jangan dong ya. Oh, ritual. Sudah ada Mbak Imong selaku sutradara. Kemudian ada dua pemain dari Sukma, ada Oka Antara dan juga ada Fedi Nuril. Mudah-mudahan kan semuanya? Amin. 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 Ritualnya kenceng. Ritualnya kenceng. Jadi ritual apa Mbak Iyu? Enggak, kenapa bisa bikin film horor gitu ya? Jadi Sukma ini ritual awet muda, terus kemudian misteri di balik cermin gitu. Jadi inspirasinya dari mana gitu? Film Sukma ini? Sebenarnya bukan ritual awet muda ya. Apa? Enggak, lebih ke arah kita ada objek untuk satu film horor itu cermin yang sebenarnya berhubungan dengan apa yang namanya keabadian, yang akhirnya related sama kecantikan. Karena kita mau belum ada film horor di Indonesia yang related sama kecantikan. Yang nggak mau tua-tua, yang maunya cantik terus, yang akhirnya kita compile ke arah film horor. Dan di film ini banyak nama-nama besar selain ada Oka Antara, ada Fedi Nuril, ada Mahal. Ah, mahal-mahal. Oh, bukan. Mahal. Dirjen pajak dan negeri. Enggak, kita pro bono di sini gratis. Pajaknya dari masukin ini gitu. Mahal tapi nama besar semua. Apa Luna Maya, ada Christine Hakim di sana. Mahal berarti bayaran kenceng. Tolong jangan lanjutin. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Banyak disinformasi sekarang. Oh iya. Aku ke Oka dulu deh. Gimana Kak pertama kali ditawarin film ini, kemudian skripnya? Oka di sini berperan sebagai Pram. Oke. Ya. Jadi memang buat aku sih, aku pernah main film horor beberapa kali. Nggak punya patokan sih. Sekarang itu lagi musim genre horor, pengen main film horor, tuh nggak ada. Yang penting buat aku itu, aku harus jatuh cinta sama skenarionya dulu, gitu. Jadi pas baca skenario dari Hakim, Baim. Oh, Hakim siapa? sorry. Maksudnya dari Baim itu, aku Freudian slip yang lucu. Gimana ya? Dari Baim itu aku ngerasa kayak Christine Hakim. gara-gara Christine Hakim. Gue lagi mikir. Gara-gara baca skenarionya itu, aku ngerasa kok kayaknya ini film horor dengan konsep filosofi yang berbeda gitu loh. Jadi Baim sebagai selaku co-writer juga di sini bersama dengan Ratih Kumala, itu dia menyampaikan aspirasinya ini bukan sekedar film horor biasa, tapi kita bermain dengan interpretasi manusia terhadap apa yang ia lihat sehari-hari lewat cermin. Gitu. Apa yang ia lihat itu apakah bisa menjadi sesuatu yang horor atau sesuatu yang indah, atau seperti sesuai dengan apa yang ia lihat, refleksinya itu tergantung dari hati seseorang itu. Apakah dia seorang yang baik, seorang yang jahat atau punya niat jahat. Jadi aku melihatnya ketika pas skenario itu, yang bikin saya cukup horor itu bukan jump scare-nya, tapi situasinya. Dan ketika saya balikin halaman per halaman itu, berikutnya apa ya?
apa yang akan terjadi dengan karakter ini gitu loh. Meskipun itu ditulis sama teman saya sendiri, tapi aku bisa bilang mudah-mudahan nggak bias. Tapi ini filmnya Baim yang paling filosofis buat saya lah. Oke. Beda sama yang horornya dia yang kemarin tuh. Ini lebih. Karena dia main juga. Ya itu satu dan pembayarannya nggak telat, jangan lupa. Bayaran Yang sebenarnya gratis, ya? gratis juga. Lu jelekin gua waktu itu. Bener ya? Bener ya, Baca? Dikit latnya. Gitu, Bang. Enak juga nih kerja sama Baim ya. Kalau Oka kan tadi udah pernah memang film horor gitu ya. Fedi, ini yang pertama. Film horor pertama. Film Bu. horor pertama. Yes. Selain bayaran mahal itu tadi, apa yang membuat Fedi Nuril tertarik untuk main film Sukma? Ya, jadi sepertinya ada persepsi di masyarakat kalau aku anti horor kan. Iya. Makanya waktu Baim nawarin, dia muter-muter ngejelasinnya. Ini bukan jadi nggak langsung saklek horor ini ya? bukan ini, itu Bukan, bukan jangan. itu, ini bukan bla bla bla, muter panjang. Ada goibnya nggak? Ada. Ya horor udah gitu. Tapi ya itu yang Baim nggak tahu kalau aku tuh bukan anti horor. Aku terbuka, cuma memang belum dapat skenario yang srek gitu. Makanya aku sebelumnya belum pernah main horor. Nah, begitu udah baca, ya kurang lebih sama kayak Oka, ini punya nilai filosofi yang dalam sih. Dimana semua orang, aku yakin takut menua, takut kematian, dan banyak sekali orang akan berusaha melakukan apapun untuk tetap awet muda, tetap sehat, gitu kan. Tapi kadang kalau rasa takutnya berlebihan, dia bisa melakukan hal-hal yang di luar batas supaya dia tetap awet muda, tetap sehat, atau tetap apapun gitu. Nah ini yang diangkat di film Sukma, di mana contohnya misalnya di Amerika itu juga dokter-dokter bedah plastik khawatir karena yang udah datang ke mereka itu remaja, minta mukanya dioperasi seperti anime. Udah nggak realistis kan gitu. Nah jadi itu yang ketakutan berlebihan itu yang bisa menjadi horor tersendiri gitu. Akhirnya kita lupa batasan, kita lupa mikirin orang sekeliling kita. Itu sih yang aku suka sih. Dan di film ini Fedi itu memerankan karakter Hendra ya. Hendra skizofrenia. Skizofrenia. Oke. Nah ini yang bikin aku semangat juga main di sini karena Gimana explore itu, Fed? Karena aku nggak nyangka Baim berani ngasih aku peran yang beda. Gitu. Film-film sebelumnya kan mungkin kalau tahu aku drama itu ya tidak ada yang punya keadaan mental seperti itu ya. Sekarang skizofrenia ini membuat karakter ini abu-abu. Benar. Gitu. Nah, dan makanya aku juga jadi semangat, aku appreciate banget dia Baim berani ngasih peran yang menantang. Ya aku research, aku konsultasi sama psikiater untuk mempelajari tentang skizofrenia, banyak banget dapet pencerahan gitu, dan bagaimana memasukkan ini ke filmnya supaya menambah ketegangan, menambah keseruan, yang nanti penonton akan ikut diajak menebak ini yang lagi kita lihat halusinasi aja atau memang nyata gitu. Kalau salah nebak, siap-siap kaget. Karena bagaimanapun jump scare-nya ada. Jadi ya itu kalau salah nebak, siap-siap kaget gitu. Mas ini kaca dari mana ya? Ngomongin soal film horor, ini kan bukan film horor pertama ya. Ini yang Ini kedua. kedua Yang kan. kedua. Ha-ha. Ngapain bikin film horor? Seseru apa sih bikin garap film horor? Dan di sini kan nulis juga kan. Iya. Ha-ha. Sebenarnya susah karena ceritanya itu kita seminggu aja itu udah ada 3-4 film horor. Untuk mencari film horor yang berbeda itu susah. Ya akhirnya ketemulah kita, sebenarnya saya ditawarin 5 cerita yang akhirnya 4 itu ada penampakan. Saya tuh jujur saya kurang percaya sama penampakan yang kayak gitu-gitu ya, walaupun kita harus percaya ya. Cuma ketika saya nggak percaya tuh gimana caranya saya harus membuat penonton percaya, nggak mungkin. Nah ternyata ada satu cerita yang medianya itu cermin. Sebenarnya itu pemilihannya. Saya tuh nggak pernah bercita-cita membuat film horor sebenarnya dari dulu. Kemarin itu based on true story yang Lembayu. Iya. Yang sekarang itu cermin. Jadi
Ya sudah, karena kita juga nggak bisa bilang ya, nggak bisa pungkiri kalau emang horor itu ada marketnya. Tapi tergantung saya itu mau bikin sesuatu hal yang beda. Tapi yang di sini ternyata karakter yang diperlihatkan semua pemain itu sulit maininnya, sulit banget. Saya sampai, aduh, gimana ya? Satu-satu kita tawarin. Ibu Christine dulu, Luna dulu, Ibu Christine, Oka, Fedi, satu-satu karena kita tahu, untung saya pemain. Saya jadi tahu kapasitas mereka bermain seperti apa, cara mereka bermain seperti apa. Sebelum saya memilih mereka, saya selalu nonton 1-2 film mereka. Oke. Harus. Itu bagian dari ininya ya, apa namanya, research-nya. Ya, harus saya. Seneng dong filmnya ditonton kan? Iya. Seneng filmnya ditonton kan? Tapi film-film dia nggak kurang bagus, paling bagus ini. Tetaplah bersama kami di Talk is Fun. Oh, dompet di iklan. Dompet di iklan. Kita semua beruntung banget sih karena kita memakai set itu. Nggak kayak tempat di bumi ya, Iya. kayak Kontras mana lah gitu. antara dunia nyata dan dunia cermin itu. Dan itu nggak CG ya ini. Enggak. Tempat itu benar-benar tempatnya. Alami. Oh iya? Iya. Nggak di set, nggak ditempel-tempelin apa enggak. Yang bikin penonton mikir, di Indonesia ada tempat Iya. kayak begini. Iya. Nah, gitu. Oke, masih di Talk is Fun, masih ada Oka Antara, masih ada Baim Wong dan juga ada Fedi Nuril. Tadi mungkin kalau Baim sebelumnya eksplorasi bagaimana ngapain sih bikin film horor, ngegarap film horor gitu ya. Kalau Oka gitu ya, melihat kehadiran film horor gitu di Indonesia. Bisa dibilang iya betul komersil, memang ada marketnya sendiri gitu. Tapi kadang-kadang ya pilih-pilih juga gitu horor yang kayak gimana. Gimana Kak? Gimana pilih? Ah, Kalau aku tuh lumayan sering lah nonton film horor dan memang suka aja gitu. Kebetulan juga istri juga suka, anak-anak juga suka, jadi kadang-kadang suka sekeluarga suka pergi nonton film horor bareng. Terus karena sering nonton film horor bareng dan udah tahu timing jump scare, terus ceritanya itu seperti apa. Keluarga masuk pindah ke rumah yang tua, habis itu ternyata rumahnya angker, itu kan hal yang biasa gitu kan. Tapi kadang-kadang tuh kita tuh sebagai penonton tuh berharap banget, pengen banget deh nonton film horor yang agak beda. Iya horor, iya hantu, tapi porosnya apa nih? Ada yang gerakin apa enggak? Dan itu pas abis dapat tawaran itu dari Baim ya, aku langsung ngomong ke istri, ini nih kayak horor tapi nggak horor gitu loh, tapi horor gitu loh. Dan tipe-tipe film yang kayaknya kalau kita udah selesai nonton akan berpikir gitu. Jadi itu tadi gimana sih kayak gitu-gitu loh. Gitu. Jadi mungkin bisa dibilang dari kejenuhan film horor yang udah ada di Hollywood, produk Hollywood sekalipun ya. Aku bilang ini warna yang agak-agak baru sih. Aku gak pernah selingkuh, Mas. Ian masih anakku. Tapi tantangan terberat gitu ya, apa untuk selama proses syuting kalau Oka? Ini syutingnya di mana nih? Di Jogja. Oh, Jogja. Full? Full. Oh, full Jogja. Tantangan terberat ada sih. Jadi kebetulan itu kita syuting adegan final fight itu tuh 2 kali. Ya, Ini antara Oka sama kita semua seproduksi. Oh, oke. Iya. Jadi kita semua udah bikin adegan itu, udah hampir habis lah. Udah hampir habis. Dua shot lagi. Iya, 2 shot lagi. Itu yang benar-benar berdarah-darah. Iya. Terus keluarin mantra, udah segitu epicnya lah. Pokoknya adegan ending itu harus adegan yang paling klimaks, nggak boleh yang zong banget lah gitu. Nggak taunya dapat kabar beberapa hari kemudian atau berapa minggu gitu ya, seminggu kemudian ternyata mau reka ulang adegan itu karena menemukan spot yang kayaknya lebih bisa mewakili atmosfer ruang dimensi cermin itu gitu loh. Karena
moga-moga ini nggak spoiler ya. Jadi Nggak. ruang cermin itu yang membatasi ruang arwah sama ruang bumi manusia. Iya. Sutradara atau mungkin gini ya, untuk menemukan dan menghadirkan kehororan melalui visual itu, proses risetnya tuh kayak gimana ya? Sebenarnya nggak bisa diajarin sama orang itu adalah rasa. Yang nggak bisa diajarin orang itu adalah taste. Gimana kayak kita cuma ngeliat font tulisan aja itu bagus sama enggak, itu udah taste. Nah balik lagi kalau kita ngeliat set itu rasanya itu kita ngeliat tuh bisa nggak ya mencerminkan si nuansa yang kita bilang itu nuansa di dalam cermin, nuansa gimana. Jadi itu nggak ada ilmunya sebenarnya, tinggal feel-nya director itu pasti lihat gambar masuk ke sana dulu. Nah pas masuk ke sana itu satu orang lah yang bilang waktu itu, bagus syuting semua di sini sih. Iya sih, baru Fedi dan semuanya. Jadi itu nggak harus syuting ulang. Tapi memang ketika masuk itu barulah feel sebenarnya ya, iya ya. Tapi mau ya nggak ya mereka akhirnya mau. Itu sih. Oke. Kalau mungkin Fedi selama ya selain tadi ya untuk lokasi yang tadi disebut itu mungkin challenge sendiri, warna sendiri juga. Tapi mungkin tantangan selama menjalani proses syuting film ini? Iya itu menjaga karakter Hendra kapan dia skizonya kambuh, kapan enggak. Karena itu harus. Ada ini sendiri nggak sih? Apa maksudnya eksplorasi sendiri atau research sendiri nah gitu soal si skizo ini yang menantangnya adalah ini benar-benar ilmu menghayal ya, bahwa dia seperti dia meyakini dia melihat sesuatu padahal nggak ada, itu hanya otaknya aja yang nipu dia kan. Dan itu yang juga bikin orang sekelilingnya bingung. Dan emosi orang yang skizonya kambuh kan memang bisa membahayakan orang sekelilingnya ya. Itulah kenapa di awal cerita film Hendra dan Arini yang diperanin Luna itu mereka memilih berpisah demi keselamatannya Arini gitu. Nah itu untuk memunculkan kontras antara lagi tenang terus tiba-tiba kambuh, yang penonton tuh juga harus khawatir, wah ini orang kambuh nih skizofrenia. Nah itu yang cukup melelahkan juga sih. Karena kalau Baim bilang saya harus ngayal nih, oh di sini ada ini, di situ ada itu. Dia bilang makanya sering-sering main sinetron, jadi jago syuting ngayal. Biasa ngomong sama tembok gitu, lawan mainnya di lokasi yang lain gitu. Dia 70, 60 nggak? Tadi dia banget Di situ saya mengapresiasi sekali skill pemain sinetron bahwa itu nggak mudah. Gitu loh kita. Abis ini mau jadi pemain sinetron? Nggak bisa syuting film jadi. Kita kalau salaman tuh ngambang. Gitu. Jangan salaman, ketok pintu juga ngambang. Ngambang bro. Dia curhat. Jadi Baim tuh kayak hanya ngedirectnya tuh kayak, oke Fed, nih nanti begitu lo masuk bakal ada yang lari nerjang lo nih. Dari arah mana? Depan lo persis. Titiknya nanti gua bersuara. Ini Fed gitu. Ulang. Gitu, jadi kayak bermain sendiri, imajinasi lah gitu. Pokoknya ada guna juga sinetron, mantap, menyenangkan. Kalau kayak yang syuting mungkin one take oke kali dengan pengalamannya. Kalau saya Karena udah terasa skillnya ya. Lebih enak di belakang layar atau jadi pemain? Dua-duanya lah, dua-duanya. Nggak beda ininya ya. Saya ingat pas waktu dia dapat banget untuk satu adegan. Saya nggak bisa cerita karena itu spoiler, cuman dia waktu itu habis itu langsung nangis, peluk ibu. Nah di situ saya elus-elus ini dia belakang dia 5 menit nangisnya. Dan itu saya sirik banget. Saya pengen jadi pemain karena rasa itu yang paling nggak bisa digambarin. Nggak bisa diomongin. Itu yang saya bilang, saya juga nangis. Wah ini adalah gue keluar deh. Buat saya itu, buat pemain tuh pencapaiannya tuh nggak bisa diutarakan sama kata-kata dan itu nggak bisa dimiliki sama director. Cuman pemain doang yang bisa ini. Kamu lihat di mana? Dia lagi ngapain? Oke, kita tepuk tangan dulu. Thank you banget Fedi, Baim, Oka. Film Sukma tanggal berapa? 11 September 2025. Oke. Jangan lupa nonton film Sukma tayang di bioskop 11 September 2025. Terima kasih sekali lagi Oka Antara, Baimong dan juga Fedi Nuril. Sukses untuk filmnya ya. Semakin memberi warna untuk film Indonesia.
Sekarang saatnya saya kasih rekomendasi referensi ya dari kanal olahraga, hiburan, teknologi dan juga gaya hidup cnnindonesia.com dalam Hot Picks, Hot Topics. Yang merasa mungkin hidupnya kurang horor ya belakangan, saya kasih referensi film horor ya. Ada 5 film horor yang bisa Anda tonton, film horor Korea. Ini dia yang mungkin bingung mau nonton apa nih buat weekend. Saya punya rekomendasi, ada 5 film horor Korea. Bisa jadi pilihan mulai dari film horor legendaris Gonjiam, Haunted Asylum tentang rumah sakit jiwa angker di Korsel. Kemudian ada The Ghost Station, The Call, A Tale of Two Sisters, hingga Exhuma. Nah, Exhuma ini berkisah tentang dukun muda yang diperankan oleh Kim Go Eun, disewa untuk mengurus peristiwa supranatural yang dialami oleh satu keluarga. Jadi ketika diselidiki peristiwa misterius itu berkaitan dengan ancaman roh nenek moyang jahat. Ia kemudian menggali kuburan nenek moyang itu, namun kuburannya ternyata terkutuk sehingga membangkitkan roh berbahaya yang mengancam nyawa. Nah, berikutnya kalau tadi 5 rekomendasi film horor, berikutnya juga masih ada 5 rekomendasi dari bocoran fitur iPhone lipat. Apa saja? Here they are, ada bocoran ya soal iPhone lipat mulai dari banyak berseliweran di media sosial. Jadi iPhone lipat ini dikabarkan hadir 2026 dengan mengusung desain buku seperti Samsung Galaxy Z Fold. Ada 5 fitur yang akan hadir, ada yaitu diantaranya 2 ukuran layar berbeda. Jadi ketika HP-nya ketutup nih, layarnya berukuran 5,5 inci. Nah, dibuka HP ini akan memiliki layar berukuran 7,8 inci. Lalu lipatan tanpa kerutan, 4 kamera, Touch ID hingga titanium design. Berikutnya yang getol banget untuk olahraga, tapi hati-hati ya, ini kalau misalnya olahraga bisa kecanduan, apa aja nih potensi risikonya. Kita lihat, ini perlu tahu tanda-tandanya. Tahu nggak sih Anda bahwa olahraga yang dianggap kebiasaan baik untuk menjaga kesehatan juga bisa bikin kecanduan. Efeknya itu bisa mengganggu keseimbangan hidup, meningkatkan risiko cedera. Nah, apa aja nih ya tanda olahraga masuk ke tahap adiktif? Yaitu tetap olahraga padahal lagi sakit atau cedera, mengorbankan pekerjaan, keluarga dan waktu istirahat, terus merasa cemas kalau nggak olahraga. Nah, intensitas meningkat tanpa jeda cukup, dan terakhir muncul gangguan fisik. Selanjutnya perhatikan tanda-tanda risiko berikut ini ya, tanda awal ginjal bermasalah, perhatikan sebelum terlambat. Jadi ada beberapa tanda ginjal mulai bermasalah yang mungkin dengan mengenali tanda ini sejak dini. Jadi penanganannya bisa jadi maksimal. Tanda-tandanya selalu merasa lelah, kurang tidur, kulit tuh gatal-gatal, wajah kaki bengkak, terus bisa juga kram otot, sesak nafas, pusing, nafsu makan turun, nafas bau, dan juga ada perubahan pada air kencing misalnya, urin berbusa berwarna kecoklatan, atau bisa saja menjadi sangat pucat. Oke, itu tadi Hot Picks minggu ini, berarti selesai sudah Talk is Fun. Kali ini kita masih akan ketemu ya next week dengan obrolan-obrolan fun lainnya. Masih bersama saya tentunya Tiffany Raitama. See you at the other time. Sampai jumpa.